Kau pergi tanpa bilang apa-apa. Tapi kenapa semua hal di sekitarku masih mengingatkan tentangmu? Aku mendaki untuk melupakan, tapi nyatanya jejakmu malah semakin nyata di setiap langkah. Selamat datang di Sahabat Pendaki. Di tempat ini kita nggak cuma ngobrolin puncak di jalur, tapi juga luka, rindu dan kehilangan yang entah kenapa justru terasa lebih jelas saat kita sendirian di gunung. Malam ini kita bicara tentang seseorang yang pergi, tapi bayangnya masih tinggal dan kita yang ditinggalkan masih mencoba berdamai dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Kau dulu adalah rumah. Sebelum semua ini, kau adalah rumah. Tempat aku pulang, tempat aku merasa aman, tempat di mana malam-malamku tak terasa begitu panjang. Tapi sekarang, setelah kepergianmu, semua berubah menjadi asing. Langit tetap biru, tapi tak lagi menyenangkan. Aku naik gunung karena katanya di ketinggian luka bisa mengecil, tapi ternyata kau justru hadir di setiap kabut yang datang diam-diam. Aku turun, tapi tak pulang. Hari itu aku turun dari puncak. Teman-teman tertawa, cuaca sangat bersahabat. Tapi di hatiku terasa seperti ransel yang diisi penuh dengan kenangan. Yang makin jauh di bawah, makin berat. Aku melihat pohon tua itu, yang dulu kau bilang mirip tempat kita pertama kali bicara. Aku duduk di sana lama sekali, berharap semesta bisa kembalikan satu hari saja bersamamu. Tapi yang justru datang hanya angin. Dan ia terlalu dingin untuk kuajak bicara. Kehilangan yang diam. Tak ada perpisahan besar, tak ada air mata. Kau hanya berhenti mengirim pesan, berhenti muncul di dalam mimpiku, berhenti menjadi alasan aku tersenyum. Itu kehilangan yang paling sangat menyakitkan bagiku. Bukan yang berisik, tapi yang pelan. Yang diam, yang menyusup ke dalam kepala seperti kabut pukul 3 pagi. Aku bangun dalam tenda, dingin, sepi, dan hanya ada satu nama yang terus-menerus muncul di benakku, yaitu namamu. Rasa yang tak pernah usai. Kau tahu, sampai hari ini aku masih berharap kau juga merasa kehilangan. Bahwa setiap kau mendengar lagu favorit kita, ada sedikit sesak di dadamu. Seperti yang kurasakan setiap malam. Tapi aku sadar, kenangan tak bekerja seperti itu. Yang satu bisa move on, yang satu lagi masih tinggal di tempat yang sama. Dan aku masih tinggal di tempat terakhir kita saling menatap dalam kepala ini. Apa yang tersisa setelah kau pergi? Apa yang tersisa setelahmu? Sebuah hoodie yang masih kusimpan, akun Instagram yang tak berani kubuka, dan lagu yang tak lagi kuputar karena terlalu menyesakkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ruang kosong yang kau tinggalkan di dalam diriku. Tak bisa kututup, tak bisa kuisi, dan tak bisa kuajak berdamai. Pelan-pelan aku belajar hidup lagi. Tapi malam ini aku beranikan diri untuk bilang, aku baik-baik saja. Meskipun itu bohong, setidaknya aku mencoba. Gunung ini meski tak bisa bicara, setidaknya memberiku ruang untuk menangis. Menangis sepuasnya tanpa harus menjelaskan kenapa.
Dan mungkin suatu hari nanti aku akan naik gunung lagi. Bukan karena ingin melupakanmu, tapi karena aku sudah bisa mengingatkanmu tanpa rasa sakit. Masih ada yang belum kutulis tentangmu. Kadang aku pikir aku udah selesai berbicara tentangmu. Tapi malam-malam seperti ini, saat tenda hanya berisi aku dan diam, aku sadar masih ada yang belum kutuliskan tentangmu. Masih ada kenang-kenangan kecil yang diam-diam tumbuh seperti lumut di batu basah. Tak terlihat tapi licin, membuat langkahku goyah tiap kali ku ingat. Kita tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku ingin bertanya, kenapa kita gak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal? Apa kamu sengaja pergi diam-diam supaya aku gak bisa marah? Supaya aku cuman bisa pasrah? Aku ingin bilang kalau aku kecewa, tapi lebih dari itu, aku hanya ingin tahu apa aku sanggup berarti buatmu waktu itu. Kalau saja bisa kembali, kalau saja waktu itu aku tak terlalu sibuk, kalau saja aku bilang lebih sering bahwa aku sangat mencintaimu, kalau saja aku lebih banyak mendengarkan daripada menghakimi, kalau saja. Tapi hidup tak menerima. Kalau saja ia hanya memberi kenyataan. Dan kenyataan itu adalah kau sudah pergi dan aku masih di sini berusaha menerima kenyataan. Gunung terakhir kita. Ingat gunung terakhir yang kita daki. Saat malam di puncak kau bilang, kalau suatu hari kita gak lagi bareng, kenang aja malam ini ya. Waktu itu aku cuma tertawa karena aku pikir mungkin kamu pergi, tapi ternyata kata-katamu bukan sebuah candaan. Kau tahu lebih dulu bahwa kita tidak akan abadi. Sekarang aku menulis bukan untukmu lagi. Sekarang aku menulis bukan untukmu lagi, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menyembuhkan bagian-bagian dalam diriku yang dulu terlalu kuberikan kepadamu. Aku tak marah. Aku hanya rindu. Dan rindu adalah satu-satunya cara cinta bisa bertahan. Bahkan saat ia tak lagi dibalas. Kepada kamu yang sedang mendengarkan ini sendirian di kamar yang gelap atau di tenda yang hanya ditemani suara angin malam, aku tahu kehilanganmu mungkin tak sama denganku, tapi rasanya pasti mirip. Perih, dingin, sepi. Dan aku ingin bilang, kamu tidak sendiri. Ada aku. Dan ada kita di sahabat pendaki yang sama-sama sedang belajar ikhlas. Pelan-pelan saja, karena luka juga butuh waktu untuk mengering. Dan hati butuh ruang untuk tumbuh kembali. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya, di suara yang bicara pelan, di podcast Memahami Diam. Hanya di Sahabat Pendaki. Kalau kamu suka dengan video-video podcast ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kamu yang mungkin juga sedang mencari inspirasi dan butuh untuk didengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.